ilmu. Sehingga mencari ilmu di MTSN ini tidak sekedar mencapai kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amira dan saya Berlian dalam segmen Ruang Kata. Dalam kesempatan kali ini kami akan menemani kalian semua dalam beberapa waktu ke depan bersama tamu spesial kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu meskipun banyak dari kita yang sudah mengenal Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Haji Jailani, SAG, MA. Saya Kepala Madrasah MTSN 1 Lumajang mulai dari 2018. Tempat tinggal kami di Jatirejo, Kunir, Lumajang. Untuk Ustadz, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jamaluddin. Rumah saya di Kelanteng, Sukodono, Lumajang. Saya sebagai anggota komite MTS Negeri 1 Lumajang sejak tahun 2022. Sebelumnya saya pernah mengabdi di MTSN ini selama 31 tahun. Masya Allah. Mulai dari tahun 92 sampai tahun 2022 dan diberi amanat sebagai kepala MTSN mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2018 yang terus digantikan oleh Abah Haji Jailani. Sehari-hari saya di samping sebagai anggota komite MTSN 1 Lumajang, saya juga sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Lumajang. Dan alhamdulillah juga aktif di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Beliau merupakan senior kami. Beliau merupakan orang pintar karena membuat pola di MTSN ini luar biasa. Saya sebagai kepala madrasah hanya melanjutkan dari pola yang beliau bentuk itu. Dan di jajaran di KKM Jawa Timur, kami masih dipanggil Jamaluddin, Bapak Jamal. Walaupun nama saya Jailani. Karena mungkin huruf depannya sama. Sama-sama. Iya, sama-sama huruf C. Dan yang kedua, teman-teman di Jawa Timur belum move on. Berapa Pak Jamal? Iya. Gagal move on. Iya. Wah, bentar lagi sudah move on Pak Ustadz. Iya. Sebelumnya Ustadz, MTSN 1 Lumajang merupakan sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Lumajang yang pastinya memiliki banyak sekali keunggulan. Nah, kalau boleh tahu keunggulan apa saja yang dimiliki oleh MTSN ini? Terima kasih. Di antaranya keunggulan, kalau saya yang menyebut keunggulan sebagai kepala madrasah, rasanya kurang etis. Biar masyarakat yang menilai bahwa MTS itu adalah MTSN 1 itu adalah yang unggul. Tapi bisa kami sampaikan sedikit bahwa di MTSN itu penanaman karakter itu luar biasa. Dari awal, dari jam 6.30 siswa sudah diajak untuk ke masjid untuk sholat duha. Terus di kelas bagaimana hubungan dengan guru, bagaimana hubungan dengan orang tua, itu sudah diatur. Mungkin di awal anak-anak 1 bulan pertama masuk MTSN karakternya akan berubah. Itu. Sebelumnya apa Ustadz dulu pernah memiliki cita-cita menjadi kepala sekolah? Kalau cita-cita menjadi kepala sekolah itu tidak ada sama sekali. Cita-cita saya mulai kecil itu adalah menjadi guru, seorang guru. Itu doa saya setiap hari, saya sekolah saya, kuliah saya, bahkan mondok saya, itu saya ingin menjadi guru. Kenapa? Karena guru itu pahalanya 2 kali lipat. Iya, apabila guru mengajarkan kepada murid-muridnya, pahala dari muridnya, guru dapat 100%. Alhamdulillah doa-doa kami di atas ekspektasi. Ternyata diberikan yang lebih, diberikan kepercayaan untuk memimpin di MTSN 1 Lumajang. Tapi sebelumnya memang kami kepala madrasah swasta mulai tahun 2008
Mulai tahun 1998. Mulai tahun 1998 saya jadi kepala madrasah di swasta, dan saya berteman baik dengan Abah Jamal. Waktu beliau ketua KKM-nya, saya anggota KKM, dan diangkat pegawai pertama, ditempatkan di Tempur Sari selama 2,5 tahun. Masya Allah. Setelah itu sangat lama. jauh, Iya. jaraknya 75 kilo dari rumah. Nah, Dari rumah. dari rumah ke Tempur Sari itu kalau PP 150 kilo, dan saya hampir 2,5 tahun itu tidak pernah bermalam di Tempur Sari. Wah, PP terus berarti ya Ustaz PP ya? terus karena apa? Ada yang menunggu di rumah. oh Saya iya. selalu back to home. Iya, back to ya. home. Selalu back to home, kembali ke rumah itu ya. Selama terus keunggulan MTS yang kedua ya, Ya. yang pertama tadi tentang Akhlak. akhlak, yang kedua MTS ini mengutamakan apa, inilah kemampuan-kemampuan yang dibawa anak untuk dikembangkan itu tidak pada batas akademik saja, non akademik juga kita kembangkan, karena tidak boleh setiap orang itu disamakan. Yang bakat di bidang non akademik dipaksa untuk akademik, itu sudah tidak benar. Iya, sudah tidak Ya, bisa. maka dari itu hari ini sudah kami mulai, kita buka Forsema. Forsema. Jadi ini untuk menjaring anak-anak yang berbakat di bidang non akademik. Nah, ini kita akan mempersiapkan jauh-jauh hari Porseni tahun 2025 yang insya Allah nanti akan ditempatkan di Kabupaten Lumajang. Dan sejarah Porseni 2 tahun kemarin, alhamdulillah Lumajang peringkat kedua setelah Malang. Yang pertama Malang, kedua Lumajang. Masya Allah. Se-Jawa Timur. Yang kemarin ini 2023 pertama Jombang, kedua Malang, ketiga Lumajang. Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang, kabupaten yang kecil dibanding kabupaten yang lain, tapi Iya. prestasinya luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Iya. Sebelumnya Ustaz Jailani apakah punya pesantren ya Ustaz? Punya pesantren Iya. sendiri gitu Ustaz? Alhamdulillah di rumah ada yayasan pondok pesantren namanya Hidayatul Muhtadin yang terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Dan di sana ada yayasan pendidikannya juga lengkap dari RA, MI, MTS dan SMA. Jadi Hingga depan itu SMA. dinas, Dinas. MI itu Kemenak, MTS itu Kemenak, yang belakang SMA Dinas Pendidikan. Dinas Jadi Pendidikan. lengkap, Iya, ya, lengkap. kolaborasinya lengkap. Oke. Untuk Ustadz Jamal sebelum menjadi kepala madrasah di sini, apakah sebelumnya Ustadz mengajar sebagai guru? Ya, kalau pengalaman mengajar, saya pernah mengajar di SMA Jenderal Sudirman, Kabupaten Lumajang sejak tahun 1986. Mungkin kalian belum ada yang lahir. Iya. Itu dari Sampai tahun 2009 nih. Iya. 1992. Kemudian di tahun 1992 saya mendirikan, sama dengan Ustadz Jailani tadi, saya juga punya lembaga mulai dari TK sampai alia. TK Dan sampai di tahun 1998 itu saya mendirikan MTS, namanya MTS Nurul Islam Bagdes. Kemudian di tahun 2004 saya mendirikan Aliyah Madrasah Aliyah Nurul Islam Bagdes. Sekaligus saya sebagai kepala madrasahnya. Sehingga saya masuk di MTSN ini tahun 92, merangkap sebagai kepala madrasah swasta di Desa Bagdes, Kecamatan Pasirian. Kemudian di tahun 2006 saya diamanati sebagai kepala madrasah Sanawiyah Negeri, sehingga saya tidak boleh merangkap. Saya melepas jabatan kepala madrasah saya di Nurul Islam Bagdes, berkhidmat penuh secara totalitas di MTS Negeri 1
Lumajang. sampai tahun 2000. Kepala MTSN-nya sampai tahun 2018. 2018. Purna tugasnya tahun 2022. Itu pengalaman mengajar saya. Apakah masih ada gitu kira-kira siswa yang masih diingat oleh Ustadz? Mungkin karena pintarnya atau nakalnya. Biasanya yang sering diingat ini yang Nakal gitu. gitu. Yang terdekat saja di MTSN ini ada beberapa murid Ustadz. Yang pertama Ustadz Udin, guru bahasa Inggris. Oh ya, Itu murid Mr. saya. Udin. Kemudian Ustadz Bastomi. Oke. Kemudian ada yang baru ini namanya Ustadz Huda. Oh iya, iya, Ustadz Huda. Nah, itu juga alumni MTSN menurut saya. Dan banyak lagi mungkin sudah lupa. Kalau di luaran sana banyak, karena masih ada beberapa murid yang masih mau bersilaturahmi dengan guru-gurunya, terutama di hari-hari Lebaran. Ya hanya itu yang bisa kami ingat. Oke. Untuk aktivitas yang sekarang Ustadz lakukan di samping sebagai komite sekolah, bagaimana Ustadz? Ya itu, bagaimana yang saya sampaikan tadi, saya sebagai anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Lumajang yang tugas utamanya mendampingi pengurus komite di masing-masing sekolah, mulai dari TK, SD, SMP. Untuk Kemudian SMA, Tidak SMA. kalau SMA tidak, karena SMA itu bukan kewenangan kabupaten. SMA itu kewenangannya gubernur. Iya. Jadi SMA itu kewenangan provinsi, kalau TK sampai SMP itu kewenangan bupati. Di samping itu saya juga ketua Yayasan Nurul Islam Bagdes yang mempunyai satuan pendidikan, ada PAUD, ada TK, ada MI. MI-nya ada 2, 0102, kemudian ada MTS dan ada MA. Sehingga saya tetap masih bergelut, masih tetap berkhidmat di dunia pendidikan sampai saat ini, hingga saat ini. Untuk Ustadz Ustadz Jailani sudah berapa tahun menjadi kepala sekolah di MTSN 1 Lumajang? Dari 2018 berapa tahun ya? 5 berjalan. Iya, Iya. 4 hingga berjalan. 5. Nah, 5 tahun. kami sudah dilantik periode kedua. Satu periode itu 4 tahun. 4 tahun. Nah, periode keduanya tambah 4 tahun. Nah, itu. Jadi periode kedua masih berjalan 1 tahun. Satu tahun, ya. 1 tahun ini. Ya. Bagaimana kesan Anda selama menjabat di MTSN 1 Lumajang? Alhamdulillah luar biasa. Menjabat di MTSN itu kami mendapatkan relasi teman-teman, saudara yang proaktif semuanya. MTSN ini terkenal dengan madrasah yang sudah sepuh, sudah lama. berdirinya sudah lama. berdiri lama. Otomatis pegawainya banyak yang sepuh. Iya. Nah, tapi beliau yang sepuh-sepuh itu kinerjanya luar biasa. Luar biasa kinerjanya. Walaupun di keadaan zaman tantangan teknologi sekarang ini, beliau yang sepuh-sepuh masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan ini, berusaha belajar dari yang dulu e-learning yang kita punya. Beliau yang sepuh-sepuh mengikuti semua. Akhirnya e-learningnya diberhentikan, dirubah oleh e-learning yang dari Kemenak. Nah, akhirnya beliau yang sepuh belajar lagi, artinya luar biasa. Dan 2019 kami mendapat suplemen yaitu guru-guru yang masih muda. Awalnya itu ada 9 tenaga PNS yang 2019. Beliau melengkapi di MTSN 1 Lumajang ini, terutama beliau yang 2019 PNS 2019 itu IT-nya luar biasa semua, termasuk yang mendesain, merencanakan podcast ini. Beliau yang PNS 2019. Tapi saya kadang merasakan itu kok ngenes juga. Karena beliau akan dikembalikan ke negaranya masing-masing. Walaupun
Sekarang lagi Dikembalikan. proses, tapi harapan saya itu agak lama. Walaupun ini bertentangan dengan nurani beliau yang Iya, 2019. Karena kami kok merasa benar gitu ditinggalkan. Iya. MTS ini sudah presisi untuk untuk mengejar perubahan zaman di bidang IT terutama. zaman. Iya, mengikuti zaman, mengimbangi Iya, istilahnya. mengimbangi. Nah, iya itu. Tadi kita kan sudah membahas tentang keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh MTSN 1 Lumajang. Lumajang. Nah, pasti di samping itu semua MTSN 1 Lumajang ini mempunyai beberapa kekurangan yang harus ditingkatkan lagi ke depannya, Mas. Ya kan? Iya. Iya. Jadi Ustaz, apa saja kekurangan yang dimiliki MTSN 1 Lumajang dan perlu dikembangkan untuk kedepannya? Ditingkatkan. Nah, Menurut ini Ustaz. animo masyarakat di MTSN itu luar biasa. Sehingga keahlian yang dibawa oleh siswa baru MTSN itu bervariasi. Tidak semua keahlian, kecakapan yang dibawa siswa-siswa baru ke MTSN 1 Lumajang bisa kami layani dengan baik. Sehingga kami harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga, pelatih-pelatih yang profesional di luar untuk membina keahliannya yang dibawa ke MTSN. Seperti climbing. Kan kita tidak punya medianya juga. Pelatihnya tidak punya juga. Tidak ada. Juga panahan juga. Ini kita harus kerjasama dengan pihak ketiga untuk tetap bagaimana prestasi anak-anak yang dibawa ke MTSN terus berkembang. Tidak ada kata untuk macet, tidak ada. Harus terus berkembang. Ya. Nah, mungkin sekarang pandangan Ustadz Jamal terhadap kekurangan mungkin yang dimiliki MTSN 1 Lumajang dan perlu ditingkatkan. Oke. Sama dengan yang disampaikan oleh Ustadz Jamal ini, bahwa MTSN ini sekarang sudah ada menurut pengalaman saya, karena saya yang merasakan perjalanan sejarah mulai dari tahun 92 sampai tahun 2022 itu, bahwa saya merasakan bahwa MTSN sekarang ini sudah berada di puncak kejayaannya. Nah, ketika berada di puncak kejayaan, tadi disampaikan oleh Ustadz Jalani bahwa ekspektasi atau harapan masyarakat itu sangat-sangat tinggi terhadap MTSN itu. Harapan orang tua anaknya dimasukkan di MTSN ini keluarnya harus sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Padahal tidak semua harapan mereka itu bisa dipenuhi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Jalani bahwa tidak punya sarana prasarana untuk kegiatan tertentu, sehingga harus kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, ke depan kalau MTSN memiliki sendiri kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh siswa itu, maka kegiatannya bisa maksimal, karena siswa tidak perlu keluar, tidak perlu jauh-jauh, cukup bisa dilayani di lingkungan madrasah. Dari aset, dari lahan, kita sudah baru saja membebaskan lahan yang cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kurang tadi. Ya. Itu dari sisi pengembangan non akademis mungkin. Dari sisi akademis barangkali masih perlu terus ditingkatkan kreativitas dan inovasi dari ustadz-ustadzah, sehingga siswa yang masuk di MTSN ini bisa terpenuhi kebutuhannya. Karena tuntutan zaman di era milenial ini, kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara-cara yang tradisional, tapi harus mengikuti perkembangan, apalagi siswa-siswanya sekarang sudah semuanya melek IT, sehingga gurunya pun juga harus lebih dari itu, sehingga bisa memenuhi kebutuhan siswa.
Karena salah satu ciri sekolah unggul itu ya sekolah yang bisa atau madrasah yang bisa memproses pembelajaran itu dengan baik sesuai dengan tuntutan siswa. Itu barangkali. Untuk Ustadz Jailani, harapan untuk MTSN 1 Lumajang ke depannya? Iya. Harapan. Harapan MTSN 1 Lumajang ke depan banyak sekali. Di antaranya melihat animo masyarakat begitu besar, kami ingin menampung lebih besar siswa yang masuk ke MTSN. Kemarin-kemarin sampai termasuk hari ini kami terbatas di 308. Kami belum maksimal sebetulnya. Ini kan rombelnya ada 28 rombel. Maksimalnya nanti sesuai per Dirjen nomor 1 tahun 2022 itu maksimal jumlah rombel itu 33. Sekarang ada 28. Kurang berapa rombel itu? Kurang 5. Itu masih potensial kita untuk menambah siswa karena animo besar. PPDB-nya sampai tembus 1.000 biasanya. Kita ambil 300, yang 700 tidak diterima. 300 dari ribuan siswa yang mendaftar. Sekarang tinggal bagaimana sarana kita penuhi untuk ke depan bisa menambah kelas itu. Ya, nanti kami konsultasi bagaimana ke depan pengembangan MTSN bisa nambah berapa kelas ke beliau Bapak komite Jumlah apa komite siswa yang ya. diterima itu sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Iya, sesuai dengan disediakan di sini. sesuai dengan kelas yang sudah disediakan di sini dan sudah full. Makanya kami tidak bisa nambah lagi. Tidak bisa nambah lagi karena sudah ada kelasnya. Sebetulnya kami kasihan. Beliau mereka yang daftar di MTSN banyak, ada 700 yang tidak diterima. Kalau ke depan kita bisa terima 500 itu saya sangat bersyukur. Itu saya sangat bersyukur. Mewujudkan apa yang itu harapan kami ke depan itu. Moga Ustadz diminum dulu. Oh iya. Mungkin Terima kasih. santai dulu. Luar biasa. Ini kopi apa namanya ini? Kopi kata. Kopi kata ya. Kopi kata dengan mug spesial kita. Luar biasa, enak sekali. Oke, mungkin ada yang membedakan MTSN 1 Lumajang dari sekolah SMP yang lain. Perbedaan. Ya. Pertama, dengan SMP. MTS negeri ini adalah negeri, jadi madrasah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi pembiayaannya banyak dari pemerintah. Yang membedakan dengan swasta, yang membedakan dengan madrasah atau SMP swasta itu adalah perkantoran. Kalau yang biaya perkantoran, kalau yang lain sama, bos itu sama. Terus gaji sudah itu hak seorang ASN, gajinya diatur oleh Kemenak Kabupaten Lumajang. Yang membedakan adalah biaya perkantoran, yaitu 140 juta. Itu yang membedakan. Maka dari itu kami kalau tidak sharing dengan komite, sulit kami untuk mengembangkan madrasah ini ke depan sesuai dengan tuntutan zaman dan harapan masyarakat. Itu. Maka dari itu kami selalu mengajukan, ya di samping mengajukan ke Kemenak Pusat, kami juga mengajukan ke komite. Contoh, kemarin kami mengajukan pembebasan lahan ke Kemenak Pusat. Sudah 2 tahun kami ajukan, ternyata tidak diterima. Tidak dikabulkan. Alhamdulillah saya mengajukan ke komite wakil dari masyarakat, rembukan dengan wali murid, pengadaan tanah. Alhamdulillah tahun ini sudah lunas dengan hampir 2 miliar harganya, hampir 2 miliar. Iya, luar biasa ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang membedakan dengan sekolah yang lain, kita itu madrasah. Jadi muatan agama lebih besar. Iya. Ada akidah halak, fikih, kurdis, SKI, bahasa Arab itu ada. Itu ada yang lebih dari sekolah. Kalau yang lebih dari madrasah di sini ada, yaitu ada ma'had yang dimana ada baca kitab, ada tahfidz,
Nah, tidak semua madrasah itu ada seperti itu. Maka dari itu kami menghimbau ke teman-teman madrasah tiru MTSN ya, untuk membranding madrasah ini ke depan sesuai tuntutan masyarakat. Itu. Ya. Jadi harapan kita untuk MTSN 1 Lumajang adalah menjadi madrasah digital yang pastinya pelayanannya sudah berbasis digital. Nah, untuk MTSN 1 Lumajang sendiri, apakah semua pelayanannya sudah berbasis digital, Ustaz? Pelayanan MTSN Lumajang akan melangkah ke digital. Sudah ada seperti e-learning kita sudah digital, e-library sudah digital. Bahkan di TU itu pembukuan semua itu digital semua itu. Digital semua pembukuan itu. Kami kemarin sudah silaturahmi dan ditiru ke MTS 3 Banyuwangi untuk bagaimana MTSN 1 Lumajang ini mendesain digitalisasi ke depan. Karena kami tidak ingin digital itu terbatas pada frame, terbatas pada layanan saja. Tapi bagaimana konten digital itu diatur, dipelajari di sini. Kalau kita layanan digital saja, kita mungkin pikiran kita akan menjadi pasif karena kreatif kita lemah dan kita dilayani dengan digital. Tapi kalau kontennya, pembelajarannya, isinya bagaimana membuat aplikasi, bagaimana membuat aplikasi yang bisa masuk ke Play Store dan bisa mendapatkan cuan, itu luar biasa. Kami selalu tantang tim IT itu, ayo anak-anak diberdayakan bagaimana membuat aplikasi yang awalnya yang mudah. Dibuat akun di Play Store, upload di sana. Kalau dia banyak yang download kan ada cuannya juga. Lah, kalau sudah anak itu tahu manfaat dan fungsinya, maka semangat di era ini akan terkejar gitu ya. Bagaimana menurut Ustadz Jamal terkait dengan madrasah digital tadi? Sebenarnya saya tidak masuk dalam substansi itu ya, karena saya tidak tahu perkembangan apa yang terjadi di MTSN ini karena sudah di luar. Iya. Tapi harapan kami kembali lagi ke harapan dulu bahwa mungkin saya bisa mewakili dari sebagian wali murid atau wali santri terhadap MTSN ini sebelum masuk ke masalah digitalisasi pendidikan itu, bahwa masyarakat memasukkan putra-putrinya ke MTSN ini tentunya berharap agar mereka menjadi lulusan yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tidak hanya sekedar mengejar prestasi akademis, tapi punya kecerdasan emosional dan punya kecerdasan spiritual. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Jalani tadi itu, pendidikan karakter itu justru yang harus diprioritaskan. Jadi sekali lagi masyarakat berharap bahwa output dari MTSN ini atau lulusan dari MTSN ini menjadi generasi yang qurrata a'yun, generasi yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya wafat bisa mendoakan orang tuanya, itu yang diharap-harapkan. Sehingga anak-anak atau siswa di MTSN ini tidak hanya sekedar mengejar nilai-nilai yang berupa angka-angka itu saja, tetapi juga memprioritaskan kecerdasan hati, terutama pendidikan karakter, adab dan akhlak itu. Ini yang pertama. Yang kedua, diharapkan MTSN ini menjadi madrasah yang ramah anak, ramah siswa, sehingga tidak ada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian bullying. Kemudian kegiatan-kegiatan perundungan terhadap sesama. Itu harapan dari kita semua termasuk orang tua, karena di mana-mana marak terjadi baik di pesantren maupun di lembaga-lembaga formal seperti MTSN ini. Oleh karena itu
ustadz-ustadzah atau semua elemen yang ada di MTS ini diharapkan mampu untuk menciptakan situasi yang hangat, situasi kekeluargaan, sehingga madrasah ini menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Jadi anak-anak merasa kerasan, tidak merasa tertindas berada di lingkungan MTSN ini. Kemudian yang ketiga, harapan kami MTSN ini menjadi role model, menjadi percontohan, menjadi inspirasi bagi madrasah-madrasah yang lain. Jadi kalau di sekolah itu sekarang ada istilah sekolah sak ngajine, karena merasa harus nyontok MTSN. Kalau MTSN sekolah sak ngajine itu sudah sejak didirikan seperti itu. Nah sekarang MTSN sudah harus mengembangkan lagi, tidak hanya sekolah sak ngajine tapi sekolah sak mondok ya. Sehingga muatan kurikulumnya tidak hanya sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Jalani tadi itu, tapi sudah berkembang pada bagaimana mempelajari kitab kuning, sehingga jargonnya sekolah sak mondok, bukan hanya sekolah sak ngaji nih, tapi sekolah sak mondok. Kemudian yang berikutnya perbedaan prinsip antara madrasah dan sekolah. Madrasah itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, madrasah itu satuan pendidikan umum yang berciri khas Islam. Jadi pendidikan umum sama dengan SMP, tapi ada lanjutannya yang berciri khas Islam. Sehingga tidak ada murid MTS ini yang non-muslim, semuanya muslim. Dan secara kelembagaan di bawah naungan Kementerian Agama. Sedangkan kalau SMP pendidikan umum tidak ada bercirikan khas Islam, sehingga siapapun boleh masuk. Anaknya orang Kristen, orang Buddha, Hindu dan lain sebagainya boleh masuk ke SMP negeri itu. Ya, dan itu di bawah naungan Kemendikbud. Jadi pendidikan dan kebudayaan. Itu secara kelembagaan. Kurikulum jelas beda. Karena tadi madrasah itu sekolah umum, SMP itu juga sekolah umum, maka muatan kurikulum materi umumnya sama. Jadi kalau di SMP ada IPA, MTS ada IPA. Di SMP ada bahasa Inggris, di MTS ada. Jadi materi umumnya sama. Yang membedakan agama. Kalau di SMP itu nama pelajaran agamanya cukup PAI. Pendidikan Agama Islam. Hanya satu itu. Memuat akidah. Iya, yang memuat itu. Satu itu, insya Allah struktur kurikulumnya jumlah jamnya hanya 2 jam. Jadi PAI 1 minggu hanya 2 jam. Sedangkan kita PAI-nya dipecah. Ada Qurdis, ada akidah, ada fikih, ada bahasa Arab, ada SKI. Dan tentunya dari muatan kurikulum itu lebih dalam dibandingkan dengan di SMP. Itu beda yang prinsip antara SMP dengan MTS. Kemudian yang terkait dengan digitalisasi pendidikan itu tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jalani bahwa kita memang masih transisi pengadministrasian, pengelolaan kantor itu masih ada yang on paper, ada yang sudah paperless, ada yang sudah tidak menggunakan kertas. Nah, nanti ke depan kalau sudah terus dikembangkan sistem digital itu, maka kertas itu akan hilang. Seperti ujian-ujian. Kalau dulu ujian itu tertumpu pada kertas, sekarang sudah mulai ada ujian yang berbasis komputer sehingga tidak menggunakan lagi kertas. Nah, ke depan MTSN ini juga harus terus berupaya mengimprovisasi digitalisasinya sehingga semuanya berbasis digital, tidak lagi menggunakan kertas. Ini barangkali harapan kita bersama. Coba Ustadz yakinkan orang tua anak di luar sana yang berpendapat kenapa kita harus pilih madrasah. Mungkin bisa dikasih dalil agar lebih meyakinkan. Kita hidup itu kan
tidak hanya di dunia. Ya. Kita hidup itu, dunia ini hanya sementara. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan orang hidup di dunia itu bagaikan ada orang naik perahu di atas lautan, kemudian mencelupkan jarinya ini ke air laut. Ya. Sisa air yang ada di jari ini itu digambarkan lamanya kehidupan dunia. Sisa air yang ada di lautan itu lamanya kehidupan di akhirat. Berapa banding berapa kira-kira? Tidak terbatas. Tidak terbandingkan. Ya. Jadi kehidupan dunia itu lamanya ibarat air yang nempel di jari itu saja. Hanya berapa tetes itu. Sedangkan sisanya di air lautan itu ibarat kehidupan di akhirat. Sehingga kita hidup ini tidak boleh hanya mengejar prestasi dunia. Tidak ada gunanya. Ya ada gunanya tapi hanya sebatas di dunia itu saja. Tapi yang paling utama adalah prestasi di akhirat. Nah, untuk bisa mencapai kedua-duanya, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, di dunianya bagus, di akhiratnya bagus, maka dengan ilmu. Maka kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmu. Sehingga mencari ilmu di MTSN ini tidak sekedar mencapai kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan besok di akhirat. Itulah kenapa harus milih MTSN. Ya, karena di MTSN ini tidak hanya mengajari membekali anak urusan duniawi, tapi lebih-lebih urusan ukhrawi nanti. Itu yang perlu dijadikan dasar oleh wali murid untuk menyekolahkan putranya di MTSN. Itu barangkali ya. Investasi dunia akhirat jadinya ya Ustaz. Iya, betul. Ya. Ya sebagaimana doa kita, fitunya hasanah, fil akhirati hasanah. Tidak boleh hanya di dunia hasanah, tapi di akhirat celaka. Ya. Jadi dunia akhirat itu sama-sama harus kita kejar. Maka kata Rasulullah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu watan. Jadi kalau kalian itu bekerja di dunia, ya, mencari ilmu di dunia ini, seolah-olah kalian itu hidup selama-lamanya. Tapi ketika kalian beribadah, sholat, maka kalian harus berpikir bahwa kita itu akan mati, bahkan besok matinya. Ya. Tidak pandang umur, sekalipun masih anak-anak, sekalipun masih muda, kalau ajalnya sudah datang, maka kita tidak tahu. Oleh karena itu kalau ibadah benar-benar harus berpikir bahwa kita itu akan mati. Tapi kalau bekerja semangat, harus berpikir bahwa kita itu lama hidup di dunia itu, sehingga semangat kerjanya luar biasa. Nah itu prinsip itu. Maka dari itu, apakah MTSN 1 Lumajang ini bisa direkomendasikan sebagai sekolah unggulan di Kabupaten Lumajang? Sangat bisa sekali untuk MTSN 1 Lumajang sebagai sekolah unggul, karena dari indikator yang telah ada itu sudah lengkap, yaitu tahun 2019 MTSN 1 Lumajang pernah mendapatkan madrasah unggul di bidang akademik dari Dirjen Pendis. Setelah itu disusul penghargaan madrasah di bidang riset. Terus juga termasuk madrasah adiwiyata. Itu 3 indikator itu cukup, karena indikator itu yang berat sekali. Sekolah unggul bidang akademik itu sudah luar biasa. Itu capaian. Kalau akademik itu perlu narasi atau proses yang panjang. Kalau non akademik mungkin 1 tahun bisa, tapi non akademik sistem harus ditata, terus input harus ditata, efektivitas terus harus ditata, bagaimana caranya meraih madrasah unggul bidang akademik. Dan alhamdulillah MTSN mendapatkan itu dari Ditjen Pendis itu tahun 2019. Itu 3 indikator saya kira cukup itu. Ya. Jika menurut pendapat Ustaz Jamal, apakah MTSN 1 Lumajang bisa direkomendasikan? Ya, sebelum kita masuk ke sana,
perlu kita pahami dulu pendapat dari beberapa ahli terkait dengan sekolah atau madrasah unggul itu. Ada klasifikasi, ada tipologinya. Sekolah itu ada namanya bad school, ada namanya good school, ada yang namanya effective school, ada yang namanya excellent school. Nah, excellent school inilah sekolah unggul. Apa itu bad school? Bad school itu sekolah yang murid pendaftarnya itu, inputnya itu jelek, prosesnya jelek, alumninya juga jelek, jadi tidak punya prestasi sama sekali. Jadi sekali lagi, bad school itu sekolah yang inputnya jelek, prosesnya jelek, lulusannya juga jelek. Kemudian yang kedua, good school. Good school, sekolah baik. Sekolah baik itu sekolah yang inputnya baik, jadi pendaftarnya yang masuk itu baik, prosesnya baik, lulusannya juga Baik. tapi tidak luar biasa, hanya baik itu saja. Sehingga kalau diangkakan itu barangkali angkanya antara 6 dan 7 itu. Kemudian yang ketiga, effective school. Effective school itu sekolah yang menerima murid itu sembarangan, siapapun boleh masuk tanpa ada seleksi. Jadi siapa yang daftar duluan, yaitu yang diterima. Nggak usah dites, nggak usah tapi prosesnya luar biasa, prosesnya bagus, kemudian hasilnya bagus. Hasilnya juga Bisa bagus. dipahami ya bedanya tadi Iya, itu. iya. Jadi effective school itu sekolah yang inputnya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja, Iya. tanpa tes. Tapi karena pembelajarannya bagus, prosesnya bagus, akhirnya tamatannya bagus. Contoh misalkan sebelum masuk di MTSN itu nggak hafal sama sekali surat-surat pendek, tapi setelah keluar dari sekolah ini kemudian bisa hafal juz amma. Nah, itu karena prosesnya bagus sehingga hafal juz amma. Kemudian dari prestasi akademis misalkan tidak pernah sama sekali mendapatkan kejuaraan ketika di SD, begitu masuk di SMP pernah mendapatkan kejuaraan olimpiade misalkan. Itu adalah proses, karena proses yang bagus. Nah, yang terakhir, excellent school itu sekolah yang milih murid. Muridnya itu milih-milih karena terlalu banyak yang daftar. Karena terlalu banyak yang daftar sehingga harus ada seleksi, ada saringannya. Iya, iya. Ada saringannya. Kemudian setelah disaring, misalkan dari 1000 diambil 300, tentunya kan satu anak bisa mengalahkan 3 anak lebih. Ya. Iya. Kemudian diproses, diberi pelajaran sampai 3 tahun itu. Outputnya luar biasa. Outputnya luar biasa. Contoh output yang indikatornya output yang luar biasa itu bisa diterima di SLTA unggulan, bisa di MAN unggulan, bisa di SMA unggulan dan seterusnya. Inilah sekolah unggul. Nah, sekarang bagaimana dengan MTSN? MTSN satu indikator sudah jelas. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jelani. Yang daftar 1000 lebih. Yang diterima berapa? 300. 300. Dari sisi input termasuk sekolah unggulan. Iya. Yang kedua, dari sisi sarana prasarana. Kira-kira menurut kalian sarana prasarana yang ada di MTSN ini cukup, kurang, atau lebih? Mungkin Sarana prasarana yang ada di MTSN ini. beberapa harus Tingkatkan lagi. Iya. Beberapa harus ditingkatkan, Tingkatkan tapi kebutuhan dasar, sudah Iya, kebutuhan sudah, mendasar sudah mencukupi. sudah. Sehingga dari sisi sarana prasarana itu sudah tercukupi. Hanya memang perlu ditingkatkan karena sarana-sarana seperti lapangan olahraga, Iya. macam-macam jenisnya itu kalau bisa dipenuhi akan lebih baik. Kemudian yang ketiga, outputnya. Kira-kira anak-anak MTSN ini ada enggak yang diterima di SMA 2? Ada enggak yang diterima di MAN Jalan Bandung Malang? Ada enggak yang diterima di MAN PK Jember? Man 11. Banyak. Iya, kan? banyak Nah, sekali. dari situ itu sudah bisa dikategorikan bahwa MTSN ini
lembaga unggul. Hanya tinggal lembaga untuk menjadi unggul yang benar-benar unggul itu, maka kualitas proses ini terus harus ditingkatkan. Pembelajaran, model-model pembelajarannya terus harus ditingkatkan. Kalau guru pembelajarannya masih berbasis buku teks, masih berbasis LKS, masih berbasis catatan, maka lama-kelamaan akan tertinggal. Iya. Guru harus bisa menyesuaikan dengan tuntutan zaman, sehingga digitalisasi tadi itu dibutuhkan. Sehingga nantinya guru tidak hanya menyuruh anak tolong kerjakan LKS, tolong baca buku teks dan sebagainya. Bukan itu. Nah, sekarang ini sudah kreativitas siswa ini yang Perlu diasah. diharapkan perlu dieksplor oleh guru, bahwa anak itu bukan barang yang harus maunya tentukan oleh guru, tapi anak itu punya potensi untuk mengembangkan diri, untuk berprestasi. Nah, ustadz-ustadzah fasilitator, memfasilitasi sesuai dengan bakat minatnya masing-masing anak. Kesimpulannya, dari berbagai indikator tadi itu, MTSN bisa dikategorikan menjadi lembaga unggul itu. Boleh dong Ustadz spill PBDB? PBDB-nya? Oke. Adik-adik yang SD atau MI kelas 6, kami tunggu kalian di MTSN 1 Lumajang. Oke, terima kasih untuk Ustadz Jailani dan juga untuk Ustadz Jamal karena telah hadir dalam podcast Ruang Kata hari ini. Mungkin ada kata-kata untuk hari ini, Ustadz? Statement terakhir untuk MTSN 1 Lumajang. Ingat, adik-adik kelas 6 SD atau MI, kami tunggu kalian di MTSN 1 Lumajang. Yeah. Statement terakhir. Kami selalu berdoa MTSN Negeri 1 Lumajang terus mampu mengembangkan diri untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Amin, Jaya amin. selalu Amin. MTSN Lumajang. Amin, Terima amin. kasih. Amin. Saya Berlian, Dan saya Amira pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.